Halo, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada video ini, aku mau sharing tentang pemanfaatan waktu luang agar tetap produktif. Apa saja tipsnya dan kegiatan menyenangkan apa saja yang bisa sahabat lakukan? Tonton video ini sampai habis ya. Sebelum kita mulai, silakan subscribe, like, comment, and share apabila dirasa video ini bermanfaat. Waktu merupakan hal yang sangat berharga untuk dimanfaatkan. Memiliki waktu luang dan bisa mengerjakan banyak hal menyenangkan adalah impian banyak orang. Namun, apa yang terjadi jika waktu berlalu begitu saja tanpa satupun kegiatan yang bermanfaat karena tidak ada perencanaan untuk mengisi waktu luang yang ada? Atau bahkan sahabat mengalami kejenuhan sehingga hanya bersantai saja tanpa energi untuk melakukan apapun. Waktu merupakan suatu hal yang sangat berharga dan tidak akan bisa diputar kembali. Saat kamu memiliki waktu luang, pergunakanlah dengan baik dan semaksimal mungkin. Akan lebih baik lagi jika kita bisa mengisi waktu luang dengan kegiatan yang gak hanya menyenangkan tapi juga berfaedah. Tips berikut bisa kamu coba agar lebih kreatif dan produktif dalam mengisi waktu luang. Tips pertama adalah melakukan hobi yang disukai. Kamu bisa memulai dengan melakukan hobi baru yang dulu ingin dicoba atau menekuni kembali hobi lama yang tidak sempat dilakukan karena keterbatasan waktu dan kesibukan. Kamu bisa browsing untuk menemukan hobi yang cocok dengan karakter kamu. Pilihlah hobi yang tidak susah dilakukan dan tidak membutuhkan peralatan dan biaya yang mahal agar terasa lebih menyenangkan dan tidak membebani secara finansial. Beberapa pilihan hobi yang bisa dikerjakan seperti menanam tanaman atau membuat taman sederhana, memasak, membaca buku, berolahraga, bernyanyi, menggambar, dan lain-lain. Tips kedua adalah menata ulang tampilan rumah. Rumah yang bersih, rapi, asri, tidak saja estetik dan sedap dipandang mata, namun juga memberikan suasana nyaman bagi penghuni maupun tamu yang berkunjung. Mulailah terlebih dahulu dari membersihkan halaman depan rumah agar terlihat lebih rapi dan tidak mengganggu kebersihan lingkungan sekitar. Selain itu, halaman rumah yang tertata bersih juga akan mengurangi kelembaban yang bisa membuat udara menjadi lebih kotor dan tidak nyaman. Langkah berikutnya, lanjutkan dengan menata bagian interior dan perabotan rumah. Rapikan dan sisihkanlah barang-barang yang sudah tidak terpakai. Sumbangkanlah barang tersebut apabila masih layak untuk digunakan oleh orang lain. Tips ketiga, membersihkan rumah secara mendetail. Waktu luang merupakan saat yang tepat untuk membersihkan rumah kamu secara mendetail. Mulailah dengan membersihkan debu-debu yang menempel pada perabotan hingga plafon rumah. Gantilah spray kasur kamu agar lebih fresh dan higienis. Bersihkan juga kamar mandi dengan baik agar tidak menjadi tempat yang lembab dan ditumbuhi oleh lumut. Bersihkan juga kipas angin atau filter pendingin udara yang ada pada rumah dari debu. Rumah yang bersih akan membuat kamu nyaman beraktivitas di dalamnya. Tips keempat, membuat taman sederhana. Taman bisa membawa suasana yang menyenangkan bagi siapapun. Kamu bisa mempergunakan waktu luang untuk membuat taman sederhana di rumah. Selain membuat kamu sibuk, berkebun dan menanam tanaman, ternyata bisa mengurangi rasa stres dan kejenuhan. Rumah yang sehat adalah rumah dengan taman yang asri dan segar. Taman bisa dibuat secara sederhana tanpa harus menggunakan tempat yang banyak. Sebagai tahap awal, kamu bisa menggunakan pot yang dibuat dari botol minuman bekas yang sudah dipotong terlebih dahulu.
Isilah dengan tanah dan pupuk, barulah tanam bibitnya pada tanah tersebut. Gantunglah pot sederhana tersebut pada halaman rumah kamu agar terlihat lebih menarik. Tips kelima, membersihkan barang-barang pribadi yang jarang dibersihkan. Dalam keseharian kamu tentu selalu menjaga kebersihan. Namun, mungkin pembersihan yang kamu lakukan gak terlalu maksimal atau mendetail. Lagi-lagi karena kesibukan. Makanya, kenapa gak menggunakan waktu luangmu untuk membersihkan barang-barang pribadimu yang jarang dibersihkan? Suasana hatimu pasti akan naik apabila melihat barang-barangmu lebih bersih. Coba bersihkan tas dan sepatu yang sehari-hari kamu pakai. Bisa juga pakaian yang berbahan tebal yang memang butuh pembersihan lebih detail. Kasur, bantal, dan gulingmu pun perlu disedot debunya secara berkala. Bahkan, alat-alat elektronik pun kamu punya harus dibersihkan. Tentunya hal itu supaya bersih dan lebih awet. Tips keenam, memperbaiki barang yang rusak. Memperbaiki barang yang rusak memang bukan merupakan tugas yang mudah. Namun, apabila kamu memiliki waktu luang yang banyak, maka tidak ada salahnya bagi kamu untuk belajar memperbaikinya sendiri. Selain melatih keterampilan tangan, kamu juga bisa menghemat pengeluaran untuk membeli barang yang baru. Lakukan perbaikan secara hati-hati agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Matikan terlebih dahulu colokan listrik sebelum kamu mulai membongkar barang elektronik. Hindari bekerja pada ruangan yang gelap dan pastikan kamu menggunakan peralatan yang tepat. Tips ketujuh, kumpulin dan jual barang-barang bekas secara online. Cara ini banyak dilakukan orang zaman now. Menjual barang bekas atau yang sering dikenal sebagai pre-loved pastinya memiliki strategi dan cara yang berbeda jika dibandingkan dengan menjual barang baru, karena seseorang memiliki pertimbangan yang matang dalam membeli barang bekas. Walaupun harganya mungkin saja lebih murah, pasti orang tetap mencari kualitas yang sama seperti barang baru. Perhatikan hal-hal berikut ini agar barang bekas yang mau kamu jual cepat laku. Berikan deskripsi tentang kelebihan dan kekurangan barang yang ingin dijual seperti warna, tipe, ukuran, tahun pembuatan, kondisi fisik, serta alasan logis kenapa barang tersebut ingin dijual. Ambil foto produk dengan latar belakang putih untuk hasil yang lebih terlihat bersih dan profesional. Tampilkan foto produk dari berbagai sisi agar bisa memberikan gambaran lebih detail tentang kualitas barang kamu. Kamu juga bisa memanfaatkan cahaya matahari untuk menghasilkan foto yang lebih jernih dan lebih bagus. Tips ke-8, menikmati waktu bersama keluarga. Tidak ada tempat terbaik lagi selain meluangkan waktu bersama keluarga tercinta. Nikmatilah waktu luang yang sangat berharga untuk berkumpul dan mengobrol bersama keluarga. Dengarkan cerita-cerita menarik yang disampaikan oleh anggota keluargamu. Pergunakanlah momen yang langka ini sebagai waktu untuk mendekatkan diri kepada seluruh anggota keluarga. Tips ke-9, menghubungi relasi dan keluarga jauh. Pergunakan waktu luang untuk bersosialisasi dengan relasi dan keluarga jauh. Tanyalah bagaimana kondisi dan perkembangan mereka. Setiap orang tentu akan senang saat apabila kamu memperhatikan dan menanyakan kondisinya. Dengan menghubungi kerabatmu, mereka akan merasa bahagia karena bisa mencurahkan isi hati dan pikiran mereka kepadamu. Tips ke-10, rutin berolahraga. Sisihkanlah waktu dalam sehari untuk berolahraga. Dengan melakukan olahraga walaupun hanya sebentar, bisa membuat tubuh kamu menjadi lebih sehat dan menguatkan sistem imun. Selain itu, dengan berolahraga juga bisa membuat pikiran kamu menjadi lebih rileks oleh hormon yang dikeluarkan tubuh melalui aktivitas fisik ketika berolahraga.
Mulailah kegiatan berolahraga dengan melakukan gerakan ringan seperti peregangan atau stretching. Kemudian, apabila kamu mempunyai sepeda statis atau treadmill, akan lebih memudahkan olahraga yang akan kamu lakukan di rumah. Jangan lupa untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum berolahraga untuk mengurangi risiko cedera. Hindari juga melakukan olahraga yang terlalu berat seperti mengangkat beban yang terlalu berat agar terhindar dari risiko cedera selama berolahraga. Tips ke-11, latihan bernyanyi. Siapa yang menyangka bahwa dengan bernyanyi atau karaoke bisa menghilangkan stres dan membuat pikiran menjadi lebih tenang? Bernyanyi tidak saja menyenangkan, namun juga merupakan sebuah aktivitas aerobik dan memberikan oksigen yang lebih banyak pada darah yang mampu melepaskan hormon endorfin. Bernyanyi tidak saja menyenangkan, namun bisa menjadi salah satu alternatif dalam mengisi waktu luang kamu. Untuk meningkatkan kemampuan olah vokal kamu bisa juga mengikuti pelatihan vokal secara online. Tips 12, belajar memasak. Memasak merupakan salah satu kegiatan menyenangkan yang bisa kamu coba untuk mengisi waktu luang. Berbagai tutorial memasak sangat mudah kamu temukan di video-video YouTube, mulai dari resep yang saling sederhana dan murah sampai masakan dengan biaya yang mahal. Pelajarilah resep yang bisa ditemukan pada media sosial. Cobalah step by step dengan memasaknya sendiri. Berhati-hatilah saat kamu menggunakan kompor dan pastikan agar tingkat kesulitan resep yang kamu coba sesuai dengan keahlian yang kamu miliki. Tips 13, ikut kelas tambahan. Gunakan waktu luang untuk memperluas wawasan sekaligus menambah networking. Ikuti kelas tambahan untuk menambah keterampilan kamu yang berguna bagi masa depan. Misalnya, kamu bisa mengikuti kursus belajar bahasa asing, workshop digital marketing, pelatihan menulis, dan lain-lain. Dengan banyaknya situs kursus daring masa kini, mencoba kursus singkat akan sangat bermanfaat. Menariknya, ada banyak situs menyediakan coba gratis. Apabila kamu merasa nyaman dan bisa mengikuti, barulah kamu mengambil kelas yang berbayar. So, tunggu apa lagi? Ayo upgrade keterampilan kamu sekarang. Tips 14, belajar dari YouTube. YouTube tidak hanya menyediakan hal-hal yang menghibur saja. Faktanya, banyak konten di YouTube yang menyediakan video edukasi, tutorial, tips and trik melakukan sesuatu, dan banyak lagi. Di zaman yang serba canggih seperti saat ini, membuat segala hal terasa lebih mudah. Sebut saja, dalam mengisi waktu luang, kita bisa mengakses berbagai platform, mulai dari konten hiburan hingga ilmu pengetahuan. Berbagai platform menyediakan akses tak terbatas berupa visual yang bisa menjadi bahan pembelajaran. Tips 15, belajar bersama si kecil. Memanfaatkan waktu luang belajar bersama si kecil bisa jadi sebuah pilihan aktivitas yang sangat menyenangkan. Belajar bersama adik, keponakan, maupun anak bisa menambah pengetahuan dan sekaligus lebih mendekatkan hubunganmu secara emosional. Kamu bisa mengisi waktu luang dengan mengajaknya untuk mempelajari berbagai hal kreatif, mulai dari menulis, menggambar, membuat origami, hingga sekedar bermain tebak-tebakan. Tips 16, membaca buku. Membaca buku merupakan salah satu pilihan yang berfaedah dalam mengisi waktu luang. Kamu bisa mempelajari dunia lewat membaca buku-buku berkualitas. Buku adalah jendela dunia yang dapat mengajarkan banyak hal baru yang belum kamu ketahui sebelumnya. Wawasan kamu bertambah luas dan dapat menemukan banyak inspirasi berharga untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk bisnis kamu. Tips 17, merapikan isi smartphone.
Hal lain yang bisa kamu lakukan untuk memanfaatkan waktu luang ialah merapikan HP kamu. Hapus aplikasi, foto, dan berbagai file yang sudah gak terpakai untuk menghemat ruang penyimpanan. Chat dan email yang sudah basi juga bisa kamu hapus. Begitu pula dengan kontak yang sudah tidak terpakai lagi. Pindai juga HP kamu supaya terbebas dari virus. Kamu juga bisa mengganti pengaturan dan tampilan smartphone supaya kamu nggak bosan. Dijamin, HP kamu akan jauh lebih lancar dan enak dipakai. Tips 18 menjadi content creator. Menjadi content creator mungkin sudah tidak asing untuk para milenial. Saat ini sudah banyak platform digital yang bisa kamu manfaatkan untuk mengembangkan kreativitas dan hobi kamu. Mulai dari YouTube hingga platform yang saat ini sedang banyak digandrungi orang, yaitu TikTok, bisa kamu manfaatkan untuk membuat berbagai konten seru. Banyak keuntungan yang bisa kamu dapatkan selain mengisi waktu, menyalurkan hobi. Menjadi konten kreator juga berpotensi menambah pundi-pundi uang kamu. So, kenapa kamu nggak mulai saja membuat konten-konten yang seru, informatif, inspiratif untuk menghibur banyak orang? Demikian tips dan trik kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.